Melihat teknologi AI Tiongkok saat ini dan investasi besar Tiongkok dalam bidang ini, tampaknya Amerika Serikat tidak pernah siap menerima kekalahannya. CEO Google Sundar Pichai menyarankan jika Amerika Serikat tidak bisa menerima Tiongkok, mereka tidak akan dapat bekerja sama apapun dengan Tiongkok. Tetapi apakah Tiongkok juga bersedia membantu atau Biden siap membungkuk untuk meminta bantuan Tiongkok? Dan di episode hari ini, kita akan membahas mengapa para ahli menyarankan agar Amerika Serikat bekerja sama dengan Tiongkok. Dan kita juga akan membahas alasan dibalik peningkatan investasi Tiongkok dalam AI. Kecerdasan buatan adalah kekuatan transformatif dalam lanskap teknologi yang berkembang pesat. CEO Google Sundar Pichai meyakini bahwa Tiongkok akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depannya. Kekagumannya terhadap upaya AI Tiongkok yang ekstensif dan menekankan perlunya kolaborasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam mengatur dan berinovasi dalam bidang AI. Perspektif ini telah memicu diskusi mengenai implikasi geopolitik perihal dominasi AI Tiongkok dan pentingnya membangun kerangka kerja yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan penggunaan AI. Pengakuan Sundar Pichai atas kehebatan Tiongkok dalam bidang AI berakar pada skala inisiatif AI Tiongkok yang luar biasa. Tiongkok telah membuat kemajuan yang signifikan dalam pengembangan dan penerapan penelitian AI dengan banyaknya perusahaan yang berkontribusi terhadap kemajuan di bidang ini. Sundar tidak memandang dominasi AI Tiongkok sebagai sebuah ancaman, namun justru menganjurkan kolaborasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sundar juga meyakini bahwa membina kemitraan dalam regulasi dan inovasi akan sangat penting bagi pengembangan teknologi AI yang bertanggung jawab. Sikap ini menggarisbawahi landscape teknologi global yang saling berhubungan, di mana kolaborasi dapat menghasilkan hasil yang saling menguntungkan meskipun terdapat perbedaan politik. Perspektif Sundar menimbulkan pertanyaan penting tentang landscape geopolitik AI dan potensi dampaknya terhadap hubungan internasional. Kepemimpinan Tiongkok di bidang AI dapat mempengaruhi dinamika kekuatan global, persaingan ekonomi, dan standar teknologi. Seiring dengan peran Amerika Serikat dan Tiongkok dalam era AI dan menemukan kesamaan sebagai hal yang penting dan berbagi tantangan untuk diatasi, Sundar menyadari potensi transformatif dari kecerdasan buatan dan telah menganjurkan kemitraan dalam penelitian AI antara Amerika Serikat dan Tiongkok, sebab kolaborasi menjadi sangat penting. Salah satu keuntungan utama penelitian AI kolaboratif antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah pengumpulan sumber daya dan keahlian. Kedua negara memiliki kekayaan talenta teknologi mutakhir dan investasi finansial yang besar dalam penelitian AI. Dengan menggabungkan kekuatan perusahaan kedua negara, institusi akademis dan organisasi penelitian, maka dapat menciptakan lingkungan yang sinergis di mana sumber daya dibagi, mengurangi duplikasi upaya, dan memaksimalkan efisiensi pengumpulan sumber daya keuangan. Ini akan sangat berdampak dalam menangani proyek AI yang intensif sumber daya. Baik berinvestasi dalam infrastruktur canggih yang mendukung eksperimen skala besar atau juga mendanai upaya kolaboratif tim peneliti, ini tentu dapat mengatasi hambatan yang mungkin terjadi karena kolaborasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok berpotensi mempercepat terobosan. Ketika para peneliti dari berbagai latar belakang berkolaborasi menghasilkan perspektif dan metodologi yang unik, keragaman pemikiran ini dapat memicu inovasi dan mengarah pada solusi terhadap masalah yang kompleks. Inisiatif penelitian bersama dapat memfasilitasi berbagi algoritma kumpulan data dan temuan eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk membangun berdasarkan kerja satu sama lain. Proses ini dapat secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk membuat terobosan yang mendorong batas-batas dari apa yang mungkin dilakukan dalam penelitian AI. Penelitian kolaboratif AI tidak hanya tentang berbagi sumber daya, tetapi juga tentang menumbuhkan budaya dan pertukaran pengetahuan yang sering dilakukan di berbagai wilayah. Inisiatif kolaboratif dapat memfasilitasi pertukaran metodologi pengetahuan dan pendekatan terbaik. Pertukaran pengetahuan tidak terbatas pada institusi akademis, namun juga meluas ke kemitraan industri perusahaan yang terlibat dalam penelitian AI, dapat memperoleh manfaat dari berbagai wawasan tentang tren pasar, perilaku pengguna, dan penerapan teknologi AI di dunia nyata. Penyerbukan silang ide ini dapat menghasilkan hasil yang lebih kuat dan solusi AI yang dapat diterapkan ke dalam bidang-bidang yang berkembang pesat.
Penelitian kolaboratif memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran teknologi AI. Terlebih lagi, kolaborasi dalam penelitian AI memungkinkan pengujian dampak AI terhadap masyarakat dengan melibatkan para ahli dari berbagai bidang, termasuk sosiologi, etika, dan hukum. Inisiatif bersama dapat memberikan implikasi yang lebih luas dari adopsi AI terhadap privasi dan layanan kerja komunitas. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa pengembangan AI selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam penelitian AI berpotensi melampaui batas-batas geopolitik meskipun ada perbedaan politik. Upaya kolaboratif ini dapat juga berfungsi sebagai jembatan yang memupuk pemahaman dan niat baik antar negara. Pada akhirnya, tujuan penelitian AI kolaboratif antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah untuk memajukan dunia teknologi demi kepentingan umat manusia. Kedua kekuatan teknologi ini dapat berkontribusi dalam mengembangkan solusi AI yang mampu mengatasi tantangan global. Salah satu tantangan tersebut adalah penerapan AI dalam layanan kesehatan, di mana penelitian kolaboratif dapat menghasilkan alat diagnostik yang lebih akurat, rencana perawatan yang dipersonalisasi, dan kemajuan dalam penelitian medis. Upaya bersama ini dapat juga diarahkan untuk memanfaatkan AI untuk kelestarian lingkungan, respon bencana, dan mengatasi kesenjangan sosial. CEO Google ini mengagumi kemajuan Tiongkok dalam kecerdasan buatan, menyoroti pentingnya Amerika Serikat untuk belajar dari Tiongkok dalam bidang kritis ini. Apresiasi Sundar atas kemajuan AI Tiongkok terlihat jelas dalam pernyataannya yang mengakui pertumbuhan AI yang luar biasa di Tiongkok. Sentimen ini mencerminkan pengakuan atas komitmen Tiongkok untuk menjadi negara pemimpin global di bidang teknologi, khususnya kecerdasan buatan. Pendekatan Tiongkok terhadap AI ditandai dengan investasi besar, inisiatif skala besar, dan fokus terpadu pada penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penggabungan aspek-aspek tertentu dari strategi AI Tiongkok dapat mengkatalisasi inovasi dan kemajuan dalam bidang teknologi Amerika. Pandangannya bahwa Amerika Serikat membutuhkan Tiongkok dalam AI menyiratkan potensi perubahan paradigma dalam teknologi Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat merangkul kolaborasi dengan Tiongkok dalam bidang AI, hal ini dapat mengubah cara teknologi dikembangkan, diimplementasikan, dan dimanfaatkan. Sementara kolaborasi Amerika Serikat dan Tiongkok di bidang AI menjanjikan hal ini bukannya tanpa tantangan. Ketegangan geopolitik, perdagangan, dinamika, dan perbedaan peraturan kerangka kerja mungkin menimbulkan hambatan. Namun seruan Sundar untuk berkolaborasi menekankan pentingnya mengatasi tantangan-tantangan ini demi kebaikan dan kemajuan teknologi yang lebih besar. Dan hal ini hanya mungkin terjadi jika Amerika Serikat siap bekerjasama dengan Tiongkok, bukan hanya perusahaan atau dunia usahanya saja yang tertarik dengan kerjasama ini. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Amerika Serikat harus bekerjasama dengan Tiongkok untuk kolaborasi AI? Setelah melihat pemilik perusahaan besarnya menyarankan agar Amerika Serikat bekerjasama dengan Tiongkok. Dan apa yang akan terjadi jika Tiongkok sampai menolak permintaan kerjasama ini? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.